teman-teman, selamat datang. Jadi, perkenalkan nama aku Amanda Olivia. Nah, di sini aku akan membahas tentang gravitasi. Aku mau bahas tentang apa itu gravitasi. Gravitasi adalah suatu fenomena alam yang dimana semua hal yang memiliki massa atau energi, termasuk planet, bintang, galaksi, atau bahkan cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, teman-teman, gravitasi juga yang mengikat kita ke bumi ini. Makanya kita bisa berdiri, berjalan, dan berlari tanpa takut akan melayang atau bahkan terlempar ke luar angkasa. Gravitasi juga yang membuat planet-planet dalam tata surya kita mempertahankan posisinya pada lintasan orbitnya. Aku akan bahas tentang medan gravitasi. Medan gravitasi adalah wilayah yang dimana benda-benda yang berada pada wilayah tersebut merasakan gaya tarik gravitasi. Medan gravitasi menyebabkan suatu hal yang berada di bumi tertarik ke arah pusat bumi. Medan gravitasi memiliki arah dan besaran, dan benda-benda akan mengalami percepatan menuju benda yang menciptakan medan tersebut. Konstanta gravitasi universal atau kita lambangkan sebagai huruf G kapital pertama kali dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Dalam eksperimen Cavendish, dua bola besar yang masing-masing bermassa diletakkan dekat dengan bola kecil. Peralatan dimungkinkan berada dalam kesetimbangan karena peralatan adalah sedemikian pekanya dan gaya gravitasi begitu kecil, maka ini memakan waktu berjam-jam. Alih-alih mengukur penyimpangan sudut secara langsung, Cavendish membolak-balik posisi bola-bola yang besar. Bila timbangan torsi kembali diperbolehkan mencapai kesetimbangannya, ia akan berputar melewat sudut 20 sebagai akibat pembalikan torsi. Bila konstanta torsi telah ditentukan, maka gaya-gaya antara massa 1 dan massa 2 dapat ditentukan dari pengukuran sudut ini. Bila massa-massa dan jarak pisahnya diketahui, maka konstanta gravitasi universal dapat dihitung. Cavendish memperoleh nilai konstanta gravitasi universal dengan ketidakakuratan sekitar 1% dan nilai yang ada saat ini diterima dan diberikan oleh persamaan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, aku ambil data dari buku Fisika Giant Colli tentang eksperimen Cavendish. Diagram skematis aparatus Cavendish, dua bola dipasang pada sebuah batang horizontal ringan yang digantung di bagian tengahnya dengan seutas benang serat tipis. Ketika sebuah bola ketiga yang diberi label A didekatkan ke salah satu bola yang bergantung, gaya gravitasi tampak menjadikan bola yang tergantung bergerak dan benang sedikit terbuntir. Gerakan-gerakan sangat kecil ini dibesar penampakannya dengan menggunakan seberkas sinar cahaya tipis yang ditembakkan ke sebuah cermin yang juga bergantung pada benang tersebut. Sinar itu dipantulkan ke sebuah skala ukur. Hasil pengukuran seberapa jauh sebuah gaya menyebabkan benang sepuntir kemudian dapat digunakan untuk menentukan magnitudo gaya gravitasi di antara kedua bola yang digantung dan bola A. Ini aku akan bahas tentang pengukuran nilai percepatan gravitasi bumi ya teman-teman. Ini ada hubungannya dengan hukum gravitasi Newton yang berbunyi setiap benda menarik benda-benda lain dengan gaya sebanding dengan perkalian massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan benda tersebut. Juga percepatan gravitasi bumi berhubungan dengan hukum 2 Newton yang berbunyi besarnya percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan gaya totalnya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Karena kita akan menghitung nilai percepatan gravitasi bumi, maka kita menggunakan nilai tetapan-tetapan yang ada di bumi, yaitu nilai konstanta gravitasi universal dengan nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Ada juga massa bumi yaitu 5,98 dikali 10 pangkat 24. Ada juga jari-jari bumi yaitu 6,38 dikali 10 pangkat 6. Maka kita menggunakan rumus percepatan gravitasi bumi sama dengan nilai konstanta gravitasi universal dikali massa bumi dibagi kuadrat jari-jari bumi. Maka kita bisa memasukkan nilai tetapan-tetapan tersebut ke dalam rumus-rumusan ya. Karena sudah dimasukkan dan sudah dijumlahkan, maka kita bisa memperoleh nilai hasilnya yaitu 9,8 meter per second kuadrat.
Gitu ya teman-teman rumusannya. Semoga dipahami baik-baik ya. Tabel yang di sini yaitu percepatan akibat gravitasi pada berbagai lokasi di bumi ya teman-teman. Ini tabelnya aku dapatkan dari buku Giant Collie edisi ke-7 jilid 1 ya. Memiliki hubungannya dengan hukum Kepler ya. Hukum Kepler terdiri dari hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler yang berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Gaya gravitasi yang diberikan oleh matahari pada planet yang menyebabkan planet-planet mengitari pada lintasan orbitnya. Ada juga hukum 2 Kepler yang berbunyi garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Kecepatan sudut planet saat mengorbit matahari tidak konstan, tetapi area yang dilalui planet dalam waktu yang sama tetap konstan. Bunyi dari hukum 3 Kepler yaitu kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Hukum ketiga Kepler yang menghubungkan periode tiap planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari ini dalam bentuk aljabar dengan lambang R yaitu jarak rata-rata antara planet ke matahari, dan ada juga lambang T besar yaitu periode revolusi planet. Berikut adalah data-data planet terkait dengan penerapan hukum ketiga Kepler. Data ini aku dapatkan dari buku Fisika Giant Collie edisi ke-7 jilid 1. Nah, aku bahas tentang hukum 3 Kepler dan massa matahari ya teman-teman. Hukum 2 Newton memiliki rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita masukin rumus juga yaitu hukum gravitasi Newton ya teman-teman. Nah, maka keliling lintasan orbit planet kan adalah 2 VR. Maka V1 sama dengan 2 VR dibagi T1. Nah, teman-teman, untuk MS adalah massa matahari ya teman-teman. Substitusikan rumus tuh untuk V1 menjadi konstanta gravitasi universal dikali massa 1 dikali massa matahari sama dengan R kuadrat. Sama dengan massa kan kita yaudah itu aja deh gitu. Persamaan disusun menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu maka cara mencari massa matahari adalah 4V kuadrat dikali R pangkat 3 sama dengan konstanta gravitasi universal dikali T pangkat 2. Periode bumi adalah 1 tahun sama dengan 365 hari 1/4 hari ya teman-teman, 24 jam per hari, atau bisa kita bilang 3600 detik per jam sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 7 sekon. Maka kita menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman, kita masukin angka-angkanya juga. Maka kita mendapatkan jawabannya yaitu 2,0 dikali 10 pangkat 30 kg. Maka massa matahari adalah segitu ya teman-teman. Terima kasih. Berikut ya teman-teman, tentukan massa matahari bila diketahui bahwa jarak dari bumi ke matahari adalah 1,5 dikali 10 meter. Di sini aku membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi universal. Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi pada setiap benda akan berkurang menurut nilai kuadrat dari jarak, atau kita lambangkan sebagai huruf R kecil ya, benda itu ke pusat bumi. Nah, yang kedua, Newton menyadari bahwa gaya gravitasi pada sebuah benda bergantung tidak hanya pada jaraknya, namun juga pada massa benda itu sendiri. Nah, maka kita mendapatkan rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ME itu adalah massa Earth atau disebut juga massa bumi. Dan M, objek, adalah massa benda yang terkena gaya gravitasi bumi. Untuk lambang R kecil, yaitu jarak dari pusat bumi ke benda tersebut ya teman-teman. Bahas tentang hukum Newton ya teman-teman. Newton menunjukkan bahwa pada umumnya bila sebuah benda seperti planet atau komet bergerak mengelilingi pusat gaya seperti matahari, kemana benda itu ditarik oleh sebuah gaya yang berubah dengan 1/r
R kuadrat, lintasan itu adalah elips, parabola atau hiperbola. Juga membahas tentang hukum gravitasi Newton ya. Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mendapat gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Dengan menggunakan rumus ini, yaitu massa 1 dan massa 2 sebagai massa titik yang dipisahkan. Ada juga lambang R kecil, yaitu jarak yang memisahkan massa 1 dan massa 2. Ada juga konstanta gravitasi universal yang memiliki nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11 ya teman-teman, yang sudah tadi kita bahas. Sebagai contoh, aku mau bahas tentang soalan, dapatkah gravitasi tubuh Anda menarik tubuh orang lain? Seseorang bermassa tubuh 50 kg dan seorang lainnya yang bermassa 70 kg duduk berdampingan pada sebuah bangku. Estimasilah magnitudo gaya gravitasi yang diberikan oleh kedua orang itu pada satu sama lain. Menarik ya teman-teman, aku bahas di sini ya. Asumsikan bahwa jarak di antara kedua orang itu adalah setengah meter ya. Kira-kira sedekat mungkin lah ya. Nah, kita menggunakan rumus konstanta gravitasi universal dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi jarak antara kedua orang itu. Kita masukkan nilai tetapan-tetapannya ya. Nilai konstanta universal yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali massa orangnya ya teman-teman, 50 kg dikali 70 kg dibagi 0,5 meter kuadrat. Maka kita bisa mendapatkan jawabannya yaitu 10 pangkat min 6 Newton ya teman-teman. Untuk satuannya, tingkat magnitudo terdekat, gaya ini tuh begitu kecil untuk dapat dirasakan, terkecuali suatu instrumen yang sangat sensitif digunakan untuk mendeteksi gaya ini. Tentang hubungan hukum Kepler dengan hukum Newton ya teman-teman. Kepler merumuskan hukum-hukumnya melalui analisis yang seksama terhadap data-data eksperimental. 50 tahun kemudian, Newton berhasil menunjukkan bahwa hukum-hukum Kepler dapat diturunkan secara matematis dari hukum gravitasi universal dan hukum-hukum geraknya. Newton juga membuktikan bahwa dari sekian banyak bentuk yang masuk akal untuk hukum gaya gravitasi, hanya satu bentuk saja, yaitu yang bergantung pada kebalikan kuadrat jarak yang benar-benar konsisten dengan hukum-hukum Kepler. Sehingga Newton kemudian menggunakan hukum-hukum Kepler sebagai bukti yang memperkuat kebenaran hukum gravitasi universalnya. Bahas juga gaya gravitasi dan massa inersia. Gaya gravitasi yang dikerjakan suatu benda sebanding dengan massa inersianya. Massa gravitasi dan massa inersia sebuah benda tidaklah sama ya teman-teman. Maka kita menggunakan rumusan ini ya. Mg yang dimaksud adalah massa gravitasi, M adalah untuk massa inersianya. Maka percepatan jatuh bebas benda-benda di dekat bumi adalah menggunakan rumusan seperti ini ya teman-teman. Juga membahas tentang satelit dan ketidakadaan. Nah, aku juga membahas tentang satelit dan ketidakadaan berat. Mungkin ada yang pernah bertanya juga, apa yang menjadikan satelit tetap berada di atas sana? Jawabannya adalah kecepatannya yang tinggi. Jika sebuah satelit yang berhenti bergerak, pesawat itu akan langsung jatuh ke bumi. Tetapi dengan kecepatan sangat tinggi yang dimilikinya itu, sebuah satelit akan segera terbang dan hilang di ruang angkasa. Jika tidak ditahan oleh gravitasi bumi yang mengurungkannya dalam lintasan orbitnya, pada kenyataannya sebuah satelit memang bergerak jatuh ke bumi atau bergerak dipercepat menuju bumi. Namun kecepatan tangensial ya. Lepas dari bumi. Dalam ilmu fisika, lepas merupakan kecepatan ketika energi kinetik dan energi potensial gravitasi suatu objek adalah nol, dan ini disebut kecepatan untuk terlepas dan medan gravitasi tanpa dorongan. Kecepatan lepas dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Di sini aku membahas tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya gravitasi merupakan contoh dari gaya konservatif, dikarenakan pengertian gaya konservatif merupakan gaya yang bekerja pada suatu objek dan tidak mengubah energi mekanik total sistem. Sama halnya dengan gaya gravitasi, yaitu menjaga energi mekanik sistem tetap konstan. Lalu, contoh dari gaya non-konservatif adalah gaya gesekan dan gaya hambatan udara, dikarenakan gaya-gaya tersebut mengubah energinya menjadi energi termal.
Gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bola pada titik di luar bola dapat dianggap sama dengan gaya gravitasi yang dihasilkan oleh massa bola yang terkonsentrasi di pusat bola. Dengan kata lain, gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bola homogen pada titik di luar bola hanya bergantung pada massa bola dan jarak dari pusat bola. Rumus untuk menghitung gaya gravitasi kulit bola adalah sebagai ini ya teman-teman. Gaya konstanta universal dikali massa bola dikali massa titik di luar bola lalu dibagi kuadrat jarak dari bola ke titik luar bola. Segitu aja ya teman-teman video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada yang salah. Terima kasih teman-teman.